Halo pemirsa Bidik Nusa, kembali lagi bersama tim Bidik Nusa dalam edisi Bincang Nusa yang ke-9. Pada kesempatan ini kami kembali menghadirkan siswa atas nama Muhammad Suryansa Arkam. Kami akan mengisahkan perjalanannya, bagaimana dia bisa memperjuangkan agar bisa sampai ke sekolah dengan tempat tinggal yang cukup jauh jaraknya dari sekolah, melewati lautan dan juga darat. Baik, kita langsung berbincang-bincang dengan Suryansa Arkam. Suryansa, apa kabar? Baik, Masih semangat ya? masih Baik. Arkam, siswa kelas berapa ini? kelas 12 IPA 2. Kelas 12 IPA 2. Sekali lagi untuk Muhammad Suryansa Arkam, dia sekarang berada di kelas 12, yaitu kelas 12 IPA 2. Baik Suryansa, bisa diceritakan sedikit perjalanan kamu yang menempuh laut dan darat sehingga bisa sampai ke sekolah. Kira-kira kamu bangun jam berapa? Kemudian setelah itu bagaimana perjalananmu sehingga bisa sampai ke sekolah, karena melewati laut, kemudian darat dan menuju sampai di sekolah. Kira-kira kamu bangun jam berapa kalau? Setiap jam 5. Bangun jam 5 subuh ya? Itu bangun langsung mempersiapkan diri ke sekolah atau ada kegiatan lain yang dikerjakan dulu sebelum berangkat ke sekolah? Langsung persiapkan diri untuk sekolah. Jadi bangun, mandi, sarapan begitu? Iya. Itu dilakukan setiap hari? Iya. Oke. Jadi bangun jam 5, kemudian setelah itu mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Iya. Dari rumah ke tempat untuk naik speed ya, atau perahu, Iya. itu kira-kira berapa menit? Ya, kalau dari dari rumah ke Bina Lawan itu untuk saya kalau enggak 15 menit, 10 menit. Itu dari rumah ya? Iya. Dari rumah naik apa itu? Naik motor. Oke, naik motor diantar atau di? Nyetar. Oke, diantar sampai di pelabuhan apa namanya di sini? Bina Lawan. Oke, pelabuhan Bina Lawan. Kemudian sekitar 15 menit ya? Iya. Sekitar 15 menit. Kemudian penyeberangan dari Sebatik ke Nunukan itu memakan waktu berapa menit? Iya. 30 menit. Dengan perahu ya? Iya. Dengan perahu. Jadi dari pelabuhan Bina Lawan menyeberang ke Nunukan, yaitu tepatnya di mana itu pelabuhan? Biasa turun di mana? Sungai Jeput. Di Sungai Jepun? Di mana lagi? Cuma di Sungai Jepun. Oke. Jadi dari pelabuhan Bina Lawan sampai ke pelabuhan Sungai Jeput itu berapa menit? Itu 30 menit. 30 menit ya? Iya. 30 menit. Oke. Kalau biayanya berapa? Penyeberangan dari Bina Lawan ke pelabuhan Sungai Jepun itu berapa? Biasanya bayar berapa? Kalau biasanya dibayar 25. 25 per orang ya? Iya. Oke. Kemudian setelah sampai di pelabuhan Sungai Jepun, itu kan masih jauh dari sekolah itu. Iya. Kamu dari pelabuhan itu menuju ke sekolah itu menggunakan apa? Dengan kendaraan? Motor. Kendaraan siapa itu? Ya, saya sendiri. Jadi motor itu nyebrang bersamaan dengan perahu? Enggak. Atau Disimpan di situ di pelabuhan Sungai Jepun. jadi motor kamu itu memang disimpan di pelabuhan
Sungai Jepun. Iya, Itu setiap hari. iya setiap hari. Tidak ada yang curi Tidak ada, atau ada memang dikasih jaminan petugas di situ. tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi motor simpan aja ke situ. Iya di bang. Oke, jadi dari pelabuhan Sungai Jepun kamu ke sekolah itu menggunakan motor. Baik, dari perjalanan kamu ini, kira-kira selama ini kamu menghadapi kendalanya apa kira? Kendala yang kamu hadapi ketika perjalanan itu dari Binalawan ke Sungai Jepun, pelabuhan Sungai Jepun, kemudian dari pelabuhan ke sekolah. Kendalanya apa kira-kira? Kendalanya kalau di Binalawan dia perahunya biasanya lambat. Perahu biasa lambat. Iya. Itu motorisnya memang lambat datang atau bagaimana? Tergantung dari penumpangnya. Oh, Ya, dari penumpang. tergantung dari penumpang. Iya, Jadi kalau penumpangnya kurang, berarti kamu harus menunggu lagi. Sedangkan waktu di sekolah kan harus tepat waktu kan? iya, Oh, jadi pertama masalah keterlambatan perahu. iya. Iya. Perahu. Selain itu apa lagi? Ya, biasanya ya kendaraan Kendaraan apa? motor biasanya juga macam apa kak, bannya bocor kak, biasanya di situ ada kan biasanya bocor dia. Pernah mengalami itu? Iya, Pernah, weh? Pernah. Oh, begitu. Jadi bagaimana supaya bisa diperbaiki? Kalau misalnya jarak dari tempat kecelakaan itu dengan backendnya itu jauh, Ya lumayan, lumayan. ya lumayan. Oke. Kemudian itu kendala yang ada di sana. Setelah di pelabuhan Sungai Jepun, kendala dari sana ke sini itu kira-kira sering mengalami apa? Ya, misalnya masalah waktu tadi. Mhm. Tidak merasa terlambat kalau datang ke sekolah. Merasa terlambat karena apa namanya, itu waktunya kan harusnya tepat waktu, jadinya Iya. kita tidak tepat waktu untuk ke sekolah. Iya, karena perjalanan tadi panjang tadi ya. Kenapa kamu sampai tinggal di Sebatik, tepatnya di Liang Bunyut, tapi sekolahnya di sini? Awal ceritanya bagaimana tuh sampai begitu? Pertama tinggalnya di TPRI di Nunukan. Pertama waktu tahun berapa tuh? Waktu kamu kelas berapa? Masih SMP kelas pas lulus masih tinggal di Nunukan. Waktu SMP kelas 3 Iya. lulus itu kamu masih tinggal di Nunukan. Ya. Kemudian setelah itu Daftar di sini, mendaftar di sini, oke? baru tuh datang apa virus corona tuh. Waktu itu virus corona pandemi, kemudian Ini baru pindah ke sana karena orang tua apa bapak sudah kerja di sana. jadi orang tua bapak kamu ini memang pindah kerja di Di sebelah di Sebatik. Sebatik sehingga kamu ikut ke Sebatik. Kerja apa di sana? Kerja bengkel, Kerja bengkel. Dia buka bengkel atau kerja orang lain pun? kerja orang lain. Kerja orang lain. Iya. Oke, baik. Berikut. Jadi kamu ini kan perjalanan dari Sebatik itu cukup jauh nih. Ya. Bagaimana kalau hujan ya? Kalau hujan ya tunggu reda baru pergi ke pelabuhan. Pergi ke pelabuhan. Iya. Berarti sudah lambat sekolah. Iya lambat. Pernahkah mengalami misalnya sudah di tengah laut ini hujan? Pernah? Pernah ya? Iya. Pernah. Perahu tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak bawa ya. Sampai di Sungai Jepun, pelabuhan ferry, kemudian pakai motor ke Ke sekolah. sekolah. Baik, apakah kesulitan atau maksud saya perjalanan kamu ini sudah ada guru-guru yang tahu atau wali kelasmu sudah tahu bahwa kamu itu tinggal di Sebatik dan sekolah di sini? Sudah tahu. Sudah tahu. Ya. Apa respon wali kelasmu atau guru piket ketika kamu terlambat? Ya disuruh saya suruh tinggal dulu di sini. Itu berapa bulan baru nanti
pas sudah lulus barulah ke sana Oh iya. ke Sebatik lagi. Oh ditawarin gitu ya. Pihak sekolah menawarkan bahwa baiknya kamu tinggal di Nunukan. Ya. Terus apa ya tanggapan kamu ditawari seperti itu? Ya, saya mau, tapi orang tua yang tidak mau. Oh kamu mau, tapi orang tua tidak mau. Alasan orang tua tidak mau? Mungkin takut tidak ke sekolah. Takut tidak Ya. sekolah. Padahal kamu semangatnya memang pergi sekolah ya? Iya, Karena tinggal di Sebatik saja masih berusaha untuk sekolah. datang ke sekolah. Ya. Kemudian, bagaimana dengan pelajaran kamu? Misalnya kan tugas dari guru-guru ini banyak kan? Iya. Bagaimana usaha kamu supaya bisa tugasnya selesai, belajarnya bagus, hasilnya juga bagus? Apa usaha yang kamu lakukan? Walaupun kamu sudah menempuh perjalanan cukup jauh untuk sampai ke sekolah. Biasanya sih kalau bermalam di rumah teman, Bermalam di rumah tenang. Itu karena tugas ya? aku jaga tugas. Kerjakan tugas. Kira-kira satu hari itu kamu sering dapat berapa tugas? Biasanya sih 3, 2. 3 bulan. Iya. Oke. Jadi kamu masih berusaha supaya tugas kamu itu tetap diselesaikan. Iya. Selesaikan. Kemudian masalah kesulitan belajar, kira-kira dari jarak tempuh kamu ke apa? Dari rumah ke sekolah itu kan jarak tempuhnya lumayan jauh itu kan. Iya. Kemudian apa ya? Maksud saya beban belajar juga cukup berat. Iya. Bagaimana kamu bisa mengatur waktu nih supaya pelajaran itu bisa berjalan dengan baik? Bagaimana kamu bisa mengatur waktu ketika pulang sekolah ini? Kira-kira bagaimana kamu bisa mengatur waktu? Ya perlu malam belajar, pulang sekolah kerja, baru nanti malam baru belajar. Oke, jadi begini, misalnya kamu kita coba misalnya satu hari ini kan, kamu tadi kan dari jam 5 itu kan sudah bangun. Ya. Anggaplah 5:30 itu kamu sudah berangkat ke sekolah ini kan? Ya. Oke, sampai di sekolah itu sekitar jam 7 lah seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kita belajar sampai jam 3.20 ya? Iya. 3.20. Kemudian kamu pulang itu kira-kira sampai di rumah jam berapa? Jam 4. Jam 4. Tetap menyeberang lewat Sungai Jepun atau tempat lain? Tetap dengan jemput. Sungai Jepun. Iya. Targetmu tuh sampai di rumah jam berapa tadi? Jam 4, tetap jam 5. Jam 4, jam 5. Iya. Ya. Sampai di rumah itu kamu istirahat tidak? Maksudnya kan menurut saya itu capek kan? Iya. Nah, kira-kira kamu ada waktu untuk istirahat tidak? Ada sebentar aja. Tidur. Enggak, Oh, pengen lebih dulu aja, baru itu nanti duduk sebentar, baru nanti lanjut kerja. Kamu kerja apa? Kerja bantu bapak untuk bengkel. Oh, batu bapak bengkel ya? Oh, begitu. Itu tiap hari ya? Iya, tiap hari. Tiap hari. Wah, luar biasa. Ada rasa capek? Maksudnya tiba-tiba sampai di rumah itu jam 5 gitu kan? Terus tiba-tiba orang tua panggil, Akram kerja ini. Itu ada rasa capek atau tidak ketika tiap hari seperti itu? Ada. Ada ya? Iya, ada. Ada rasa capek. Oke, itu pengalaman yang menarik. Kamu masih berusaha untuk bisa menempuh perjalanan yang cukup jauh, kemudian bisa sampai di sekolah. Baik, pemirsa, kita bisa mendengar cerita dari Akram, begitu lumayan jauh perjalanannya dan usahanya untuk bisa sampai ke sekolah.
Setelah dia sampai di sekolah, banyak hal yang tentu dilakukan oleh seorang siswa, baik itu mendengarkan pelajaran, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Tetapi ini semangat yang luar biasa. Nanti kita akan gali lagi informasi tentang hal-hal lain atau hal-hal yang menarik lainnya, tentang bagaimana dia bisa tetap bertahan untuk belajar walaupun perjalanan ke sekolahnya cukup jauh. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi bincang-bincang saya dengan Muhammad Suryansa Arkam, salah satu siswa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, kelas 12 IPA 2. Tadi sudah diceritakan bagaimana dia bisa menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Sebatik, menyeberang laut dan sampai ke Nunukan, dan bisa mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Ini semua berkat bantuan dan dukungan juga dari orang tuanya yang selalu memberikan semangat. Setiap pagi mereka harus membangunkan dia supaya dia cepat berangkat ke sekolah. Ini sebuah semangat dan spirit dari orang tua untuk mendukung anaknya tetap menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, walaupun waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh dan juga tantangan yang luar biasa. Baik, Arkam, sekarang tinggal beberapa bulan lagi, sekitar 1 bulan lebih, kamu harus menamatkan atau menyelesaikan studi kamu di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Cita-cita kamu Jadi mekanik, Pak. mekanik. Ya. Kira-kira mau lanjut di mana? Dulu di Malang. Di Malang. Ya. Kenapa pilihannya sampai ke Malang? Karena mungkin ada saudara di sana, Oh, ada saudara kamu di sana. tapi yang enggak di Malang, Oh, tinggal di Malang. Iya. Di mana? di Banyuwangi. Oh, itu Banyuwangi itu memang orang tua kamu dari mana? Dari jauh. Mama Mama dari Jawa, bapak dari Palu. Oh, bapak dari Palu, Iya. mama dari Jawa. Iya. Jadi pilihan ke Malang itu karena mama orang Jawa. Iya. Oke, begitu. Kemudian, berarti pilihan kamu tadi kan mekanik ya? Iya. Kuliah mekanik. Jadi alasan kamu atau sambil sekolah, kemudian pulang sekolah bantu orang tua kerja di bengkel, itu karena niatan kamu itu memang melanjutkan ke mekanik, Iya, Pak. jurusan mekanik. Iya, Pak. Jadi sambil belajar, sambil kerja di bengkel, ini membantu kamu supaya bisa nanti lanjut kuliah. Itu sudah tahu dasar-dasar. Iya. Sambil pada saat kamu kerja itu orang tua mengajar tidak? Mengajari. Mengajari ya? Iya, Pak. Oh, berarti kamu sudah punya dasar. Iya. Begitu. Bengkel orang tua yang kerja, orang tua kamu yang kerja sekarang itu bengkel perbaiki apa saja? Mobil. Mobil, Ya, mesin dompet. mesin dompet ya, Dan mesin perahu. mesin perahu, Iya, KWSPK. 15 PK itu. Kalau motor tidak? Ya. Kalau misalnya ada yang perbaiki motor gitu, Ada juga. Ada di jarak. jarak. Iya. Yang lebih banyak itu mobil, Ya, mobil sama mesin. mobil sama mesin perahu tadi. Iya. Kamu bisa ini, sudah bisa otak-atik mesin mobil dan juga mesin perahu tadi. Iya, bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Kalau di mobil itu kamu kira-kira orang yang sering kamu lakukan apa? Ya, bongkar mesinnya. Bongkar mesin. Iya. Bongkar mesin nih, Ya, bongkar mesin. Ganti ring piston. ring piston. Oh, itu kerjaan sulit ya. Tapi kamu sudah bisa ini ya, lakukan itu ya. Bisa, Pak. Itu awalnya orang tua yang ngajari. Iya. Orang tua yang ngajari. Oke, kalau mesin perahu tadi,
Yang sering kamu disuruh perbaiki apa? Ben cuma ganti pipa pengeluar pipa airnya. Pipa air. Ya, sama ganti. Kalau menurut pengetahuan kamu, apa yang membuat itu kerusakan itu bisa terjadi sehingga harus diganti pipa air? Anunya namanya? Biasanya tuh panasan apa namanya nih? Atau orangnya tuh belum airnya naik, dia jalan. Oh, dia jalan. Ya, Oke. Baik, jadi itu adalah pengetahuan dasar yang kamu sudah alami belajar dan rencana kamu berniat untuk kuliah mekanik. Ya. Semangat yang luar biasa, menempuh perjalanan yang cukup jauh, kemudian bisa sampai ke tempat ini dan belajar. Tadi sudah diceritakan tingkat kesulitan belajar, walaupun banyak tugas, tapi kamu bisa melewatinya dengan baik ya. Ada tidak pesan dari wali kelasmu yang menurut kamu menyentuh hati kamu? Iya, ada sih. Kalau disuruh tinggal di Nunukan, tapi kita tidak bisa gara-gara orang tua. Ya, gara-gara orang tua tinggal di Sebati, kamu disuruh tinggal di sini. Itu ada rasa berat, tetapi kan niat wali kelas tadi baik, karena supaya belajarnya juga lancar, jarak yang ditempuh juga dekat. Tetapi karena faktor tadi keluarga, kamu tetap dengan semangat berangkat dari sekolah dari Sebati dengan menyeberangi lautan dan lain sebagainya. Yang terakhir, apa motivasi kamu untuk bisa belajar dan tetap belajar walaupun jarak tempuh yang jauh? Motivasi kamu apa? Biar mungkin bisa kuliah untuk melanjut biar untuk kuliah untuk mesin, biar namanya itu bisa meraih cita-cita kamu. Oke. Baik, coba berikan semangat kepada teman-temanmu dengan pengalaman kamu yang berangkat dari Sebatik untuk pergi ke sekolah, naik dompeng, naik perahu sampai di pelabuhan Sungai Jepun, kemudian naik lagi motor ke sini. Itu jarak tempuh yang cukup jauh dan melelahkan. Bisa beri semangat untuk teman-temanmu supaya pengalamanmu ini bisa memotivasi mereka. Ya, jangan terlalu putus asa, teruslah belajar dan raihlah cita-cita yang teman-teman inginkan. Oke, baik. Untuk semua saja yang sudah menonton atau nanti akan mendengar perbincangan kami ini, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, ini teman kamu menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Sebati dan sampai ke sini dia bisa tetap semangat belajar untuk meraih cita-citanya. Tentu kalian juga memiliki harapan dan cita-cita yang sama, namun pengalamannya yang berbeda. Maka apa yang disampaikan tadi, tetap semangat agar cita-cita Anda bisa tercapai. Mudah-mudahan niat yang baik dan semangat dari temanmu ini bisa menginspirasi kalian untuk tetap belajar dan meraih cita-cita. Baik, demikian perbincangan saya dengan Muhammad Suryansa Akam, kelas 12 IPA 2, tentang perjalanannya agar bisa sampai
menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Semoga perbincangan kami ini dapat menginspirasi anak-anak muda khususnya usia sekolah supaya mereka tetap belajar dan bisa meraih cita-cita mereka. Demikian perbincangan kami, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat sore.